Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jambi. 22 Juli 2023 sekitar jam 10 pagi, seorang perempuan ditemukan di kolong rumah tetangganya. Perempuan tersebut sudah tergeletak dan tak bergerak sama sekali. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi terhadap perempuan itu. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Dahlina merupakan seorang perempuan berusia sekitar 37 tahun. Dahlina sudah menikah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang ia beri nama Akbar Maulana. Keseharian Dahlina disibukkan dengan pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga biasa, sedangkan suami Dahlina bekerja sebagai petani. Setiap hari suaminya itu pergi ke kebun, berangkat pagi pulang sore. Dahlina sekeluarga tinggal di Jalan Pertanian RT 25 RW 2 Desa Mandahara Ilir, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. 20 Juli 2023 sekitar jam 8 pagi, sudah 3 harian Alex Surohman dengan sengaja dan penuh perencanaan memantau rumah Dahlina. Kebetulan pria 45 tahun ini sudah lama terlilit hutang. Dirinya sering mendapat tekanan dari rentenir. Ia juga diancam agar segera melunasi hutang-hutangnya itu. Namun pada kenyataannya Alex masih tidak memiliki uang. Ia juga mencari cara bagaimana agar dapat segera membayar hutang-hutangnya. Setelah berpikir keras, akhirnya sekitar jam 4 sore ada niatan dari Alex untuk mendatangi rumah sang kakak. Setelah sampai di rumah kakak perempuannya itu, ia tidak bertemu dengan siapapun di rumahnya. Rumahnya sangat sepi. Mungkin kakaknya sedang keluar rumah, pikir Alex. Meskipun tidak ada sang kakak, ia tetap menunggu sembari duduk di atas teras rumah. Saat itulah Alex ini melihat Dahlina yang merupakan tetangga dari kakaknya sedang menyapu di depan rumah dengan mengenakan perhiasan emas. Muncullah keinginan Alex untuk merampok Dahlina agar hutang-hutangnya segera terlunasi. Singkat cerita, karena sore harinya ia tidak bertemu dengan sang kakak, sekitar jam 8 malam, Alex kembali lagi ke rumah itu. Di rumah kakaknya, ia melihat ada besi tua yang biasa digunakan oleh sang kakak untuk memecah es batu. Besi itu tergeletak di lantai samping kulkas. Ada niatan dan kepikiran untuk nantinya ia akan menghabisi Dahlina menggunakan besi tua itu. Sekitar 2 hari kemudian, 22 Juli 2023, jam 6 pagi, Alex mengantar anaknya ke sekolah. Pada saat itu, ia melihat anak Dahlina juga, Akbar Maulana, sedang bersekolah. Setelah mengantar sang anak, ia langsung menuju ke rumah Dahlina, namun tiba-tiba berhenti terlebih dahulu di perempatan lapangan bola. Ia memastikan bahwa suami Dahlina sudah pergi berangkat ke kebun. Setelah sampai di depan rumah Dahlina, Alex tidak langsung masuk, melainkan ia berputar masuk ke dalam rumah sang kakak. Di dalam rumah kakaknya itu, pria parubaya ini masih menceritakan perihal hutang piutangnya yang belum terbayarkan. Saat itu kakaknya tidak memiliki solusi dan tidak memberikan solusi apapun, karena juga sedang kesulitan. Karena sudah tidak ada cara lain, ia meyakinkan dirinya untuk benar-benar merampok Dahlina. Kebetulan setelah perbincangan itu selesai, kakaknya berpamitan untuk pergi ke warung. Dari situlah ada kesempatan untuk menghabisi Dahlina dan segera ia mengambil besi tua yang dilihatnya tadi malam di dekat kulkas. Beberapa menit kemudian, Alex kembali memantau Dahlina. Saat situasi sepi, mulailah ia mengendap-endap sambil mengikuti Dahlina masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Setelah itu, Alex menutup pintu namun tidak menguncinya, dilanjutkan dengan mengikuti Dahlina hingga ke dapur. Namun anehnya, Dahlina belum sadar bahwa dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Di dapur itulah Dahlina yang tengah memasukkan barang-barang belanjaannya ke dalam lemari pendingin seketika dihantam oleh besi tua
yang meluncur ke kepala dan punggungnya. Dahlina terkapar dan berteriak. Teriakan Dahlina ini sempat didengar oleh salah satu tetangganya yang bernama Hajah Robiah. Namun ketika Hajah Robiah menanyakan kepada anaknya yang berada di luar, karena anaknya tidak mendengar, ia kembali masuk ke dalam rumah dan melanjutkan aktivitasnya. Sementara itu, Alex yang ketakutan melihat Dahlina berteriak memukul kembali kepalanya hingga berdarah. Dahlina yang tak berdaya langsung tertelungkup di lantai. Selanjutnya, ia menarik Dahlina ke kamar mandi. Tujuannya agar cairan yang keluar dari tubuh Dahlina mengalir ke dalam toilet. Kemudian, ia mengambil serbet dan mengalungkannya ke leher Dahlina untuk memastikan bahwa Dahlina benar-benar sudah tak bernyawa. Setelah semuanya dirasa beres, Alex masuk ke kamar Dahlina untuk menggasak gelang emas, 3 buah cincin, handphone Vivo, dan ketika ditotal semuanya sebesar kurang lebih 22 juta rupiah. Agar tidak ketahuan oleh siapapun, Alex buru-buru untuk keluar rumah Dahlina dan menutup pintunya rapat-rapat. Namun sebelum ia kabur, ia masuk kembali ke dalam kamar mandi untuk benar-benar memastikan bahwa Dahlina sudah tewas. Di dalam kamar mandi, ia melihat ada sedikit gerakan dari perut Dahlina. Dari sinilah ia langsung melempar Dahlina ke kolong rumah salah satu tetangganya dan ia kabur ke rumah kakaknya. Di rumah kakaknya itu, Alex menceritakan perbuatan kejinya. Kakak Alex shock dan meminta agar Alex untuk segera pergi dari rumah itu. Singkat cerita, sekitar jam 10 pagi ketika Alex ingin kabur dan pergi, ia bertemu dengan Hajah Robiah. Hajah Robiah meminta tolong kepada Alex untuk mengangkat tubuh Dahlina yang pada waktu itu berada di dalam kolong rumah tetangganya. Kebetulan anaknya sendiri yang menemukan Dahlina. Ia berpura-pura mengangkat tubuh Dahlina seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dahlina langsung dibawa ke puskesmas rawat inap Kendahara dan segera akan divisum di sana. Di puskesmas tersebut, Dahlina sudah tidak bernyawa dan dari hasil visum yang sudah keluar, Dahlina mengalami luka robek, luka memar, dan luka lecet lainnya. Hal inilah yang membuat orang-orang curiga dan keluarganya melaporkan kejadian yang menimpa Dahlina ini kepada pihak berwajib. Setelah melakukan pencarian panjang, akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku. Kapolres Tanjab-Tim AKBP Heri Supriawan mengatakan pelaku adalah tetangganya sendiri, yakni Alex Surahman. Pasca perampokan itu, Alex kabur dari kampungnya. Lalu pihak kepolisian berhasil menangkap Alex pada tanggal 29 Juli 2023 di Batam, Kepulauan Riau. Atas perbuatannya itu, Alex akan dijerat pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Jambi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.